Langit sore berwarna jingga keemasan, menandakan senja mulai turun perlahan. Di sebuah rumah besar bercat putih yang dipenuhi janur dan hiasan pitamas, suasana begitu hidup. Orang-orang berlalu lalang, tawa dan canda terdengar dari berbagai sudut. Di dapur, para ibu sibuk memotong-motong bahan masakan. Suara wajan dan pisau beradu menambah riuh suasana. "Rina, sambelnya udah jadi belum? Ini ikan bakarnya udah matang," teriak seorang ibu dari dekat tungku. "Udah, Bu. Lagi aku aduk biar nggak lengket," jawab Rina sambil mengipas wajan. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi senyum tak lepas dari wajahnya. Beberapa anak kecil berlarian di halaman, memegang balon warna-warni. Seorang lelaki paruh baya duduk di teras depan sambil merokok, mengobrol dengan tamu-tamu lain. "Jadi, rombongan dari pihak laki-laki berangkat jam berapa, Pak?" tanya seorang tamu dengan suara penasaran. "Katanya berangkat selepas asar, naik bis besar. Katanya bakal sampai sini jam 7, ijab kobulnya jam 8, jawab Pak Karim sambil mengangguk yakin. "Wah, mantap! Semoga lancar ya," ujar tamu itu sambil menyeruput kopi hangat. "Pasti, doain aja nggak macet," sahut Pak Karim. Di dalam kamar pengantin, Rina duduk menghadap cermin, mengenakan kebaya putih yang membuatnya tampak anggun. Seorang perias sedang merapikan riasan di pipinya. "Kamu deg-degan ya?" tanya si perias dengan senyum menggoda. "Sedikit, tapi lebih ke bahagia," bisik Rina. "Hari ini kamu resmi jadi istri orang. Harus siap ya," ujar perias itu lagi sambil tertawa kecil. Rina mengangguk pelan. Matanya berbinar. Senja itu, semuanya terasa sempurna. Lampu-lampu gantung mulai dinyalakan. Cahaya kuningnya menambah hangat suasana. Angin sore berembus pelan, membawa harum masakan dan bunga melati yang menggantung di pelaminan. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang hanya bisa dipercaya jika sudah melihatnya sendiri. Jam terus bergerak. Jarum panjang hampir menyentuh angka 6. Cahaya sore mulai meredup, digantikan bayangan pepohonan yang semakin panjang. Beberapa tamu mulai berdatangan lebih banyak. Suara gamelan mulai dimainkan pelan dari pengeras suara di pojok halaman, menambah suasana sakral dan damai. "Pak Karim, bisnya belum kelihatan juga ya?" tanya seorang lelaki tua yang baru datang, membawa bingkisan. Pak Karim menoleh sambil melihat ke jalan utama. "Belum, Pak, tapi tenang, masih jam 6 kurang 10. Dari dapur, Bu Sarti ikut menyahut. "Biasanya kalau dari arah suka macet sore begini. Mudah-mudahan lancar jalannya." Rina yang kini sudah siap dengan riasan lengkap, keluar sejenak dari kamar pengantin, berdiri di dekat jendela. Ia melihat ke arah jalanan yang membentang panjang. Beberapa kendaraan motor lewat, tapi belum ada tanda-tanda bis. "Rina, jangan banyak berdiri ya. Nanti capek, masih panjang acaranya," kata salah satu saudaranya sambil menuntunnya duduk kembali. "Iya, aku cuma lihat-lihat aja. Belum kelihatan ya bisnya?" "Belum, tapi jangan khawatir. Kadang pengantin laki-laki suka datang mepet, biar dramatis," katanya. Canda sepupunya yang membuat Rina tertawa kecil. Seorang bocah tiba-tiba berlari masuk ke halaman sambil membawa sandal satu. Bu, sandal saya kelempar ke got," teriaknya sambil menunjuk ke arah depan rumah. Suara tawa kembali terdengar. Seorang bapak ikut membantu anak itu mengambil sandal. Suasana tetap hangat, penuh canda dan tawa. Namun sesekali, beberapa orang melirik ke jam tangan mereka. Udah jam 6 lebih. Harusnya udah deket sih. Semoga aja nggak kenapa-napa di jalan. Angin tiba-tiba berembus lebih dingin dari biasanya. Beberapa janur bergoyang lebih kencang. Waktu menunjukkan pukul 6:30. Langit yang tadi berwarna keemasan kini berubah abu-abu pekat. Awan menggantung rendah, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Lampu-lampu di halaman mulai dinyalakan semua, membuat suasana semakin terang, tapi tak mengusir rasa aneh yang mulai menyelusup perlahan. Pak Karim kembali melihat ke arah jalan dari depan gerbang. Kali ini lebih sering. Ia menghela napas pelan lalu melirik jam tangannya. "Harusnya udah kelihatan." Seorang pemuda dari panitia mendekat. "Gimana, Pak? Kontak terakhir jam berapa?" "Tadi pas mereka berangkat sekitar jam 4 lewat. Habis itu nggak ada kabar lagi," jawab Pak Karim sambil menekan ponselnya mencoba menelepon. Nada sambung, tapi tak diangkat. Ia mencoba lagi, masih sama. "Gimana, Pak?" tanya pemuda itu. Mulai resah, masih nggak diangkat. Mungkin di jalan nggak ada sinyal. Di dalam rumah, suasana mulai berubah. Para tamu mulai saling berbisik. Beberapa menatap jam tangan atau layar ponsel mereka. Musik gamelan yang mengalun jadi terasa makin pelan, seolah menyesuaikan dengan suasana yang berubah. Di kamar, Rina duduk diam. Tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di matanya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin.
Bibirnya gemetar sedikit. "Kenapa kamu, Rin?" tanya Prias yang duduk di sampingnya. "Nggak apa-apa, cuma tiba-tiba rasanya dingin aja." Prias itu ikut merasakan. Udara dalam kamar memang mendadak terasa menusuk. Padahal sebelumnya panas dan gerah. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Janur mulai berderak pelan. Tirai-tirai bergoyang. Dan langit berubah menjadi gelap, seolah malam datang lebih cepat dari seharusnya. Seorang tetangga menoleh ke arah ujung jalan. Aneh. Biasanya dari sana udah kelihatan lampu bus kalau datang jam segini. Pak Karim hanya diam. Ponsel masih di tangannya. Matanya tak lepas dari jalanan gelap di ujung sana. Dan di kejauhan, samar. Terdengar suara seperti mesin. Tapi terlalu jauh. Atau mungkin hanya angin? Jam menunjukkan pukul 7 kurang 10. Seorang anak kecil menunjuk ke jalan dari balik pagar. "Pak, ada suara. Kayak bis." Semua mata serempak mengarah ke jalan utama. Jauh di ujung, samar-samar terlihat dua lampu kuning bergerak pelan menembus kabut tipis yang tiba-tiba turun. Suara mesinnya berat, dalam, dan tidak seperti bis modern pada umumnya. Lebih mirip suara kendaraan tua, berat dan seret. "Alhamdulillah, akhirnya datang juga," ucap Pak Karim lega, meski suara hatinya masih terasa ganjil. Bis itu mendekat perlahan. Saat akhirnya bisa terlihat jelas, semua orang mulai saling berpandangan. Cat bis itu kusam, warna merah marun yang memudar. Debu menempel tebal di kaca. Tidak ada hiasan pengantin seperti biasanya. Tidak ada pita, tidak ada bunga di bagian depan. Tidak juga suara klakson khas rombongan pengantin. Tapi semua itu tertutupi oleh rasa lega. Rombongan telah tiba. Bis berhenti perlahan di depan rumah. Mesin mati. Pintu terbuka perlahan dengan suara berderit panjang, seolah enggan dibuka. Satu persatu penumpang turun. Sunyi. Tidak ada suara percakapan, tawa, atau sapaan. Mereka semua berpakaian rapi. Tapi wajah mereka pucat, kaku, tidak ada senyum, tidak menatap siapa-siapa. Mereka hanya berjalan lurus, diam. "Selamat datang, silakan masuk," sambut salah satu kerabat Rina, mencoba memecah kekakuan. Namun tidak ada yang menjawab. Para penumpang hanya melangkah masuk ke halaman rumah, pelan dan serempak, seperti mengikuti pola yang sama. Dan terakhir, turunlah Ardi, pengantin pria, jas hitam, wajah tegas, tapi mata kosong, pandangannya lurus, bibirnya tidak bergerak sedikit pun. "Mas Ardi," bisik Rina pelan dari dalam, menatap dari balik tirai. Tapi lelaki itu hanya berdiri diam di depan rumah, seolah menunggu dipersilakan. Pak Karim mendekat, mengulurkan tangan. "Selamat datang, Nak Ardi. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga." Ardi membalas salaman itu, tapi tangannya dingin, sangat dingin, seperti baru keluar dari lemari es. Pak Karim mengerutkan kening. Tapi ia tak berkata apa-apa. Sesuatu dalam dirinya mulai menolak percaya, tapi semuanya sudah berjalan. Dan malam terus bergulir. Tamu-tamu mulai memperhatikan gerak-gerik rombongan laki-laki itu. Mereka tidak banyak bicara, tidak menyapa. Hanya duduk di kursi yang disediakan dengan kepala sedikit tertunduk, seolah lelah. Atau seperti menunggu sesuatu. Ardi duduk di ruang tamu, ditemani beberapa orang dari pihak keluarga perempuan. Tapi tetap saja, ia tidak banyak bicara. Sesekali hanya mengangguk. Wajahnya datar, matanya kosong. "Mas Ardi, haus? Mau minum teh?" tanya salah satu Tante Rina dengan ramah. Ia tidak menjawab, hanya menoleh lalu mengangguk pelan. Gerakannya lambat, seperti berat. Teh hangat disodorkan ke tangannya. Ia menerimanya, tapi cangkir itu tidak pernah disentuh bibirnya. Di dalam kamar, Rina masih duduk diam. Ia belum diizinkan keluar sebelum ijab kabul. Tapi hatinya mulai gelisah. "Kenapa, Rin?" tanya sepupunya yang duduk di sebelah. "Nggak tahu, aku merasa aneh, seperti ada yang nggak pas. Gugup kali," Rina menggeleng pelan. Bukan gugup, tapi hawa di luar itu dingin, kayak bukan hawa biasa. Prias yang ikut mendengar ikut menimpali, "Tadi waktu rombongan datang aku merinding, sumpah. Padahal tadi sore panas." Di luar, Pak Karim duduk berdampingan dengan Ardi. "Maaf ya, tadi jalannya macet ya? Atau muter dulu?" Ardi menjawab pelan. Suaranya serak dan berat. "Tidak, lurus saja." "Lurus?" "Wah, biasanya ada pasar malam di jalan situ, tapi syukur kalau lancar." Ardi hanya diam. Tangannya masih memegang cangkir teh yang tak disentuh. Pak Karim mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Lalu seseorang dari panitia masuk dan berbisik, "Pak, ijab kabul siap dimulai. Kiai sudah datang." Pak Karim berdiri. Ia menepuk pelan bahu Ardi. "Ayo nak, waktunya." Ardi berdiri. Pelan. Langkahnya berat, seolah kakinya tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Dan ketika ia mulai berjalan ke arah pelaminan, angin dingin tiba-tiba berembus melewati ruangan.
Lampu gantung di atas sedikit bergoyang. Dan aroma seperti tanah basah dan bunga Kamboja tercium samar-samar. Beberapa tamu saling pandang, tapi tetap diam. Karena mereka tahu, acara akan segera dimulai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan malam itu. Semua tamu mulai mengambil posisi. Suara gamelan dimatikan, berganti dengan suara lantunan salawat pelan dari pengeras suara. Hening menyelimuti rumah. Hanya suara sendal yang berderit di lantai saat para saksi duduk di tempatnya. Ardi duduk berhadapan dengan penghulu. Di sampingnya Pak Karim sebagai wali dari Rina. Di sisi lain para saksi sudah bersiap. Beberapa kamera mulai merekam. Namun tidak ada suara riuh, tidak ada gumaman seperti biasa. Hening, sunyi yang ganjil. Kita mulai saja ya, ucap penghulu dengan suara tenang. Ardi menunduk pelan, masih tak bicara. Baik, saya wali dari mempelai wanita akan menikahkan anak saya dengan Ardi bin. Penghulu berhenti sejenak, lalu menoleh ke Ardi. Ardi bin siapa ya? Ardi tidak menjawab. Kepalanya tetap menunduk. Pak Karim mengernyit. Bin, Hasan, kalau nggak salah. Namun Ardi tetap diam. Penghulu melanjutkan, sedikit ragu. Baik, maka saya nikahkan Rina dengan Ardi bin Hasan dengan mas kawin tersebut tunai. Semua menoleh ke Ardi, namun ia tidak menjawab. Beberapa detik berlalu, sunyi. Pak Karim menoleh pelan. Nak, Ardi? Ardi mengangkat kepalanya perlahan. Sorot matanya kosong namun dalam. Wajahnya dingin. Iya, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Ijabnya belum dijawab, nak, ucap penghulu lembut. Lagi-lagi hening. 5 detik. 10 detik. Semua orang mulai saling pandang. Suasana yang tadinya khusyuk kini berubah jadi tak nyaman. Ardi akhirnya membuka mulut. Saya terima nikahnya binti Karim dengan mas kawin tersebut tunai. Suaranya serak, patah-patah, seolah keluar dari tenggorokan yang kering atau rusak. Saksi mengangguk, sah. Tamu-tamu mengulang, pelan dan ragu. Sah, sah. Namun tak ada tepuk tangan, tak ada tawa, tak ada senyum. Dan saat ijab kabul selesai, angin kembali berembus dari arah pintu utama. Tirai melambai perlahan. Dan lilin kecil di sudut meja padam sendiri. Seorang nenek yang duduk di dekat pintu berbisik pada cucunya, pelan. Tapi cukup untuk satu orang di sebelahnya mendengar. Itu anak, bukan Ardi. Acara ijab kabul usai, namun suasana tetap kaku. Beberapa tamu mencoba tersenyum. Sebagian lainnya memilih untuk diam dan segera pamit. Hanya suara langkah kaki dan kursi yang digeser pelan terdengar di antara sunyi. Rina akhirnya keluar dari kamar pengantin. Langkahnya pelan, wajahnya masih anggun dengan riasan sempurna. Tapi matanya tampak bimbang. Ketika ia berjalan ke ruang depan dan melihat Ardi berdiri di sana, sesuatu di dalam dirinya terasa runtuh. Ardi menoleh padanya. Senyum kecil tersungging di bibirnya, tapi kaku. Bukan senyum hangat seperti biasanya. Bukan seperti Ardi yang ia kenal. Rina tetap melangkah maju, berdiri di hadapannya. Mereka berjabat tangan. Dan saat jemari mereka bersentuhan, dingin, seperti es batu. Seperti kulit yang tak mengalirkan darah. Rina menahan napas. Ia menatap mata Ardi, berharap menemukan kehangatan. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan. Kelam, mas, bisik Rina, hampir tak terdengar. Ardi tak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam, lama. Lalu menunduk sedikit. Selamat ya, nak Rina, ucap salah satu saudara yang berdiri di dekat mereka, mencoba mencairkan suasana. Rina mengangguk kecil. Beberapa foto diambil oleh fotografer, namun tak satu pun hasilnya membuat orang ingin tersenyum. Ada yang ganjil di setiap potret, ekspresi para penumpang rombongan Ardi yang tak berubah. Wajah mereka selalu kosong, mata tak fokus, seolah hanya tubuh mereka yang hadir. Di dapur, Bu Sarti tengah menyusun makanan di piring ketika seorang anak kecil menarik bajunya. Nek, rombongan dari pihak laki-laki kok nggak makan ya? Bu Sarti menoleh, heran. Loh, belum ada yang ambil makanan sama sekali? Anak itu menggeleng cepat. Padahal makanan sudah disiapkan sejak sore. Meja prasmanan penuh dengan lauk hangat. Tapi dari tadi, tak ada satu pun dari mereka yang menyentuhnya. Orang-orang mereka tuh, diem aja, Nek, duduk aja. Nggak ngobrol. Bu Sarti mulai merasa merinding. Ia melirik ke arah ruang tamu, lalu cepat-cepat kembali menyusun piring sambil merapal doa dalam hati. Dan saat malam benar-benar jatuh, angin yang tadi berembus dingin berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Seseorang di luar rumah mengaku melihat sesuatu. Tapi ia tidak berani bicara. Belum, karena semuanya belum selesai. Malam terus berjalan. Satu persatu tamu mulai pamit. Udara tetap dingin menusuk. Bahkan beberapa orang tua mulai menyalakan jaket tipis, meski biasanya malam di daerah itu tak pernah sedingin ini. Di ruang tamu, para anggota rombongan pengantin pria masih duduk diam. Tidak ada satupun yang berdiri,
tidak menyentuh hidangan, tidak bicara dengan siapapun. Beberapa hanya menunduk, beberapa lainnya menatap ke depan, kosong. Salah satu pemuda dari pihak keluarga perempuan Fajar mendekati Pak Karim. "Pak, saya boleh ngomong sebentar?" Pak Karim mengangguk. Mereka bergeser ke sisi rumah yang lebih sepi. "Pak, saya tadi sempat ngintip keluar, bis yang mereka pakai masih di situ." "Ya, memang belum pulang kali," jawab Pak Karim singkat. "Tapi Pak, lampunya mati. Dan saya lihat nggak ada supirnya, nggak ada siapa-siapa di dalam. Tapi saya yakin, tadi pas datang saya lihat bayangan di belakang kemudi." Pak Karim mulai terdiam. Fajar melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Saya juga sempat ngobrol pelan sama dua orang tamu dari pihak kita. Mereka juga ngerasa aneh. Dari tadi rombongan itu nggak bergerak. Dan ada satu hal lagi." "Apa?" "Dari tadi nggak ada satupun yang ngedip." Pak Karim menatap Fajar tajam. Ingin menyangkal, tapi dirinya sendiri sadar dari tadi pun ia merasa tidak nyaman. Rasa dingin yang tak masuk akal. Ketegangan yang tak punya sumber jelas. Sementara itu, di ruang belakang, Rina duduk sendirian. Masih dalam baju pengantin, wajahnya mulai kehilangan rona bahagia. Ia menatap ke jendela, memandang bayangan pepohonan yang mulai bergoyang pelan karena angin malam. Tiba-tiba, pintu terbuka. Ardi berdiri di ambang pintu, menatapnya. Rina berdiri pelan. "Mas?" Ardi tidak menjawab. Ia melangkah masuk. Tapi, langkahnya tidak menimbulkan suara. Tidak ada bunyi dari lantai kayu yang biasanya berderit. Rina mundur setengah langkah. "Mas Ardi, kenapa dari tadi diam aja? Kamu bukan seperti biasanya." Ardi berhenti di tengah ruangan. Ia menunduk, lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah jendela. Rina menoleh, namun yang dilihatnya di luar bukan hanya bayangan pepohonan. Tapi, di balik tirai, di luar kaca ada wajah pucat, mata melotot, menatap ke dalam kamar. Tapi tidak satu, ada 5, 6, 7 wajah berjejer. Wajah-wajah dari para penumpang bis. Mereka berdiri, memandangi rumah itu, tanpa berkedip. Rina berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dan saat ia menoleh kembali ke arah Ardi, ia sudah tak ada. Kosong. Pintu tertutup perlahan, sendiri. Pagi datang dengan lambat, seolah enggan menyapa rumah yang semalam diliputi keanehan. Burung-burung yang biasanya ramai bersiul di pepohonan, pagi itu hanya diam. Langit kelabu, matahari seperti enggan menampakkan diri. Dan hawa dingin belum juga hilang, padahal mentari sudah naik tinggi. Pak Karim duduk di beranda, masih dengan wajah murung. Ia belum bisa melupakan tatapan kosong Ardi semalam. Atau bagaimana para tamu dari pihak laki-laki hanya menghilang begitu saja tanpa pamit. Ya, mereka tidak pamit. Tidak juga terlihat keluar dari rumah. Begitu Fajar menyingsing, semua kursi tempat mereka duduk sudah kosong. Bis di luar pun sudah tidak ada. Pak Karim sempat berpikir mereka pulang diam-diam. Tapi siapa yang mengemudi? Dan mengapa tidak ada yang melihatnya? Tiba-tiba suara motor meraung dari ujung jalan. Seorang tetangga membawa koran pagi dan memanggil keras dari luar pagar. "Pak Karim! Pak!" Pak Karim bangkit dan menghampiri. "Ada apa, Mas?" Tetangga itu turun dari motornya sambil membuka koran, wajahnya tegang. "Ini, Pak, berita pagi ini, Bapak harus baca sendiri." Pak Karim menerima koran itu. Matanya menelusuri halaman depan. Dan di sana, sebuah foto besar terpampang. Sebuah bis terguling masuk jurang, hancur, tertutup dedaunan dan lumpur. Judul beritanya mencolok, rombongan pengantin meninggal dalam kecelakaan diduga terjadi saat maghrib. Tangannya gemetar saat membaca paragraf berikutnya. Kecelakaan tragis terjadi semalam sekitar waktu maghrib. Sebuah bis rombongan pengantin tergelincir dan jatuh ke jurang di tikungan hutan tua. Semua penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menurut saksi mata yang berjualan di warung kopi sekitar lokasi, bis sempat terlihat lewat saat menjelang maghrib. Namun tidak pernah muncul lagi setelahnya. Pak Karim merasa napasnya tercekat. Ia menatap koran itu, lalu teringat sesuatu. Maghrib. Mereka datang menjelang Isya. Berarti, tangan Pak Karim melemas. Koran itu jatuh ke tanah. Dari dalam rumah, terdengar suara Rina memanggil. "Bapak!" Pak Karim menoleh, dan saat itu juga, seekor burung gagak hinggap di pagar rumah. Menatapnya lurus, lalu mengeluarkan suara keras 3 kali. Dan seketika seluruh bulu kuduk Pak Karim berdiri. Karena di saat yang sama, suara bis berat kembali terdengar samar dari kejauhan. Padahal jalanan pagi itu kosong, sunyi. Siap lanjut ke bagian 10. Di bagian ini, ketakutan mulai merasuki semua penghuni rumah. Dan apa yang datang malam itu belum benar-benar pergi.
Berikut bagian 10, ketika kenyataan mulai menyatu dengan kengerian dan batas dunia yang hidup dan mati kian kabur. Rina duduk di dalam kamar dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Ia baru saja membaca berita yang sama. Korban jiwa sebanyak 30 orang, termasuk pengantin pria Ardi. Ini nggak mungkin, gumamnya. Nggak mungkin, semalam Mas Ardi di sini. Dia di depan penghulu. Kami sah, kami sah. Tapi otaknya menolak untuk membantah apa yang dilihat matanya sendiri. Wajahnya semalam. Suaranya yang serak dan kosong. Tangannya yang dingin seperti batu. Langkahnya yang tak bersuara. Air matanya jatuh. Tapi bukan hanya karena duka. Ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ketakutan yang tidak datang dari kesedihan. Tapi dari kenyataan mengerikan yang datang semalam. Mungkin bukan manusia. Sementara itu di ruang depan, Pak Karim masih terduduk lemas. Beberapa kerabat mulai berdatangan, membawa potongan berita yang sama. Salah satu dari mereka bahkan menunjukkan video singkat yang tersebar di grup keluarga besar. Dalam video itu, terlihat sebuah bis besar tergelincir. Beberapa warga mencoba mendekat, namun tidak berani terlalu dekat. Ada suara yang terdengar samar dalam rekaman, bukan jeritan atau tangisan, tapi seperti suara gamelan, lemah, pelan. Dan di latar belakangnya, ada bayangan seseorang berdiri di dalam bis menatap dari balik kaca. Orang-orang yang melihat video itu langsung merinding. Pak, kita harus panggil Kiai, ujar salah satu saudara. Ini bukan kejadian biasa. Pak Karim hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia pun tahu. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini bukan hanya soal duka, tapi tentang gangguan dari sesuatu yang belum sempat pergi. Belum sempat menerima kenyataan bahwa mereka sudah tidak hidup. Sore itu, suara adzan asyar berkumandang. Tapi bukannya menenangkan suasana, justru membuat udara jadi lebih berat. Dan saat jam menunjukkan pukul 5, seorang anak kecil tetangga berlari ke halaman depan, menjerit, "Pak, itu bisnya lewat lagi." Semua orang langsung berdiri. Mereka keluar, menatap ke jalan utama. Kosong. Tak ada apapun di sana. Tapi suara mesin berat masih terdengar samar. Lalu hilang perlahan seperti ditelan tanah. Dan di halaman rumah, jejak ban besar yang basah baru saja muncul di atas tanah kering. Malam kembali turun. Tapi sejak berita itu menyebar, tak ada lagi yang berani bermalam di rumah Pak Karim selain keluarga inti. Rumah itu, yang tadinya ramai dengan tawa, kini hanya dihuni oleh sunyi dan gumam doa. Kiai Malik akhirnya datang. Seorang tua yang dikenal memiliki ilmu dan penglihatan tajam. Ia duduk di ruang tengah, menatap foto pernikahan yang dicetak cepat dan kini terpajang di dinding. Pandangan Kiai Malik mengkerut. Di sini, katanya pelan sambil menunjuk ke salah satu sosok dalam foto. Yang ini, bukan manusia. Orang-orang menunduk. Mereka tahu siapa yang ditunjuk. Ardi. Kiai Malik mengambil air dalam kendi dan mulai membaca doa. Suaranya rendah dan bergetar. Sesekali ia mendesis, seolah mendengar suara lain di sela-sela bacaannya. Rumah itu terasa makin dingin. Angin mengalir lewat celah pintu yang tertutup. Dan tiba-tiba, gedubrak! Piring jatuh dari rak dapur. Semua orang terlonjak. Tapi Kiai Malik hanya mengangkat tangannya. Dia belum tenang. Mereka semua belum sadar bahwa mereka sudah tiada. Pak Karim dengan suara parau bertanya, "Lalu kenapa mereka datang ke sini, Kiai?" "Karena niat mereka belum selesai," jawab Kiai Malik. "Ardi dan rombongannya ingin pernikahan ini terjadi. Dan mereka memaksakan kehendak, bahkan setelah ajal menjemput." "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanya Rina, suaranya pelan. Matanya sembab. Kiai Malik menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus mengikhlaskan, harus mengatakan langsung bahwa kamu menerima bahwa dia sudah tiada, dan kamu melepaskan ikatan yang terbentuk malam itu." Rina hanya menunduk. Tapi tubuhnya gemetar, karena sejak kejadian itu, tiap malam ia mendengar ketukan di jendela kamarnya. Selalu 3 kali. Selalu saat jam menunjukkan pukul 8 malam kurang 10 menit. Waktu yang sama saat Ardi dan rombongannya tiba malam itu. Dan malam ini pun, ketukan itu kembali terdengar, pelan. Tapi pasti, tok, tok, tok. Semua mata menoleh ke arah jendela kamar. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan seseorang berdiri diam di balik tirai, tak bergerak. Malam itu Rina duduk sendirian di kamarnya. Tirai ditutup rapat, lampu redup menyala di meja rias. Tangannya menggenggam foto pernikahan, foto yang kini ia tahu tak seharusnya pernah ada. Ketukan itu kembali datang. Suara pelan, tapi menghantam jantungnya dengan keras. Rina menahan napas. Ia tahu ia tak bisa lari. Ia harus menghadapinya, harus menyelesaikannya. Dengan langkah gemetar, ia berdiri, mendekat ke jendela, menarik tirai perlahan.
Tak ada siapapun, tapi di kaca yang sedikit berembun ada bekas telapak tangan. Seperti seseorang menyentuh dari luar, dingin dan basah. Rina membuka jendela. Angin malam menerpa wajahnya. Hening. Lalu, dari kejauhan, samar terdengar suara. Suara gamelan, perlahan, mendayu, semakin dekat. Dan tiba-tiba, sesuatu muncul dari balik gelap pohon. Siluet barisan orang, berjalan pelan. Satu rombongan, lengkap dengan pengantin di depan. Ardi, matanya menatap Rina. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tak sedingin dulu. Ia mengangguk pelan, seolah pamit. Rina menutup mata, air mata jatuh pelan. Mas, aku ikhlas. Saat ia membuka mata lagi, semua hilang. Angin berhenti, suara gamelan lenyap. Keesokan paginya, suasana rumah jauh berbeda. Hangat kembali terasa. Udara tak lagi berat. Para tetangga datang, membawa makanan dan pelukan. Kiai Malik hanya tersenyum kecil dan berkata, mereka sudah mengerti. Dan mereka sudah pergi. Namun beberapa hari kemudian, seseorang dari kampung sebelah datang berkunjung. Ia menunjukkan sebuah foto yang ditemukan dalam dompet salah satu korban, pengantin pria. Di foto itu, terlihat rombongan pengantin sedang duduk dalam bis. Dan di belakang, di jendela, ada Rina. Padahal ia tak pernah ikut dalam perjalanan itu. Ia bahkan belum menikah saat kecelakaan terjadi. Cerita ini belum tentu hanya tentang mereka yang tak bisa pergi, tapi juga tentang mereka yang ditinggal, namun belum sepenuhnya kembali. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah mistis lainnya. Karena kadang, cerita berhantu bukan hanya soal siapa yang datang, tapi juga kenapa mereka belum pergi.